video yang bersangkutan, kami akan memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggun Septiani dengan NPM D1F024008. Halo guys, perkenalkan nama saya Dina Lorenza dengan NPM D1F024024. Halo guys, perkenalkan aku Regita Devito, NPM D1F024070. Halo guys, perkenalkan saya Lutfi Sudat Mayaranti dengan NPM D1F024080. Halo guys, perkenalkan nama saya Habib Ferdiansa dengan NPM D1F024036 berasal dari Bengkulu Tengah. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda dengan NPM D1F024028. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti itu penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah itu adalah upaya untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa di masa lalu. Nah, penelitian ini juga dilakukan secara sistematis dan objektif oleh sejarawan. Nah, tujuan dari penelitian sejarah ini adalah satu, memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan makna dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, membuat orang menyadari peristiwa masa lalu sehingga bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilannya. Yang terakhir, membantu memprediksikan peristiwa masa yang akan datang. Nah, dari itu juga penelitian sejarah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengevaluasinya secara sistematis. Hasil penelitian sejarah ini tadi disajikan dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai jenis dari penelitian sejarah. Untuk jenis-jenis berikutnya akan saya jelaskan. Nah, yang berikutnya adalah penelitian deskriptif atau survei. Nah, teman-teman udah tahu bahwa itu penelitian
penelitian lainnya. Seperti yang pertama itu adalah jenis penelitian pengembangan atau development research. Penelitian itu adalah yang bermaksud menyelidiki pertumbuhan atau perubahan sesuatu sebagai fungsi waktu. Kalau penelitian itu bermaksud mengembangkan penemuan-penemuan penelitian sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni maupun ilmu terapan. Selanjutnya yang kedua itu adalah penelitian korelasi atau correlation research. Penelitian itu adalah penelitian yang bermaksud meneliti sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya. Dan yang selanjutnya itu adalah penelitian dasar atau basic research atau juga disebut juga pure research. Penelitian ini adalah seperti riset untuk mengembangkan dan mengevaluasi suatu konsep atau teori yang bertujuan untuk memperluas batas-batas ilmu. Riset ini tidak menunjukkan secara langsung untuk mendapatkan pemecahan bagi sebuah permasalahan yang spesifik. Selanjutnya itu adalah penelitian eksplorasi. Penelitian ini penelitian yang masalah problemnya belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain. Kesulitan yang dihadapi peneliti adalah masih mencari akar dari masalahnya itu. Meskipun peneliti dalam kondisi kegelapan, tetapi ia telah berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut. Dan yang terakhir itu adalah penelitian longitudinal. Penelitian yang memerlukan waktu cukup lama. Seperti peneliti-peneliti ingin mengetahui perkembangan kemampuan berpikir anak sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 4. Maka penelitian mulai mencatat kemampuan berpikir sejak anak duduk kelas 1 berturut-turut. Setiap tahun perkembangannya dicatat. Kalau peneliti melakukan pencatatan awal pada bulan Agustus misalnya, maka pencarian berikutnya juga harus dilakukan pada bulan yang sama, sehingga kondisinya itu sama. Peneliti semacam ini tentu memerlukan waktu yang lama. Baiklah, tadi sudah dijelaskan tentang jenis metode penelitian, dan di sini saya akan masuk ke dalam tipe metode penelitian, yaitu penelitian dasar. Penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan memperluas pengetahuan di suatu bidang. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian murni atau